Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Untuk para rekan-rekan yang saya hormati dan juga untuk teman-teman SMA yang sangat saya banggakan. Jadi kami di sini ingin menyampaikan hal mengenai bagaimana pentingnya teknologi, bagaimana kita penting untuk menguasai teknologi bagi kita Gen Z guna menciptakan sebuah peluang usaha. Sebelumnya, perkenalkan saya Samsai Manusangga. Dan saya Cynthia Alfianti. Jadi saya yakin banyak dari kita di sini itu berasal dari Gen Z, termasuk saya sendiri. Di generasi kita saat ini sudah cukup dekat atau bahkan sangat dekat dengan yang namanya teknologi. Contoh kecilnya misalnya adalah smartphone. Saat ini semua orang menggunakan smartphone, mulai dari yang tua hingga yang muda, mulai dari kalangan atas hingga kalangan bawah. Semuanya punya smartphone, semuanya memanfaatkan smartphone. Tetapi pernahkah kita membayangkan dengan menggunakan smartphone ini kita bisa mengubah masa depan? Jadi misalnya tokoh yaitu Mark Zuckerberg. Beliau itu mengembangkan produk Facebook ini, sebuah produk yang sangat revolusioner pada masanya. Awal mulanya hanya dari kamar asrama di kampusnya. Waktu itu beliau mengembangkan produk ini menggunakan komputer yang belum secanggih sekarang. Lalu ada Rihanna, seorang penyanyi terkenal yang kini sukses menjadi seorang miliarder dari hasil bisnis kecantikannya. Dia memanfaatkan teknologi berupa internet dan juga media sosial. Nah, fakta-fakta ini itu membuktikan bahwa teknologi tidak hanya berguna atau bermanfaat untuk memberikan kita sebuah kemudahan, kesenangan ataupun kepuasan, tetapi juga memberikan kesempatan atau menyediakan sebuah instrumen untuk kita bisa menciptakan sebuah peluang yang sangat besar dalam dunia wirausaha. Jadi teknologi ini tidak hanya mengubah bagaimana cara kita berkomunikasi, tetapi juga bagaimana cara kita bekerja dan juga berbisnis. Sehingga itu menggambarkan bahwa teknologi itu sudah sangat berkembang, sangat besar, sehingga bisa mengubah kehidupan manusia. Dan dalam era yang serba digital saat ini merupakan sebuah momen untuk kita khususnya Gen Z untuk bisa memanfaatkan ini agar kita bisa menguasai teknologi dan menciptakan sebuah peluang dalam dunia wirausaha. Jadi mari kita pahami lebih dalam mengenai seberapa pentingkah kita sebagai Gen Z untuk bisa menguasai teknologi ini guna menciptakan sebuah peluang usaha yang sangat besar. Yang jelas ini sangat penting karena kita hidup di dalam era di mana perkembangan teknologi itu berjalan sangat cepat, sehingga apabila kita tidak mau untuk ikut menyelaraskannya, kita bisa tertinggal. Sebaliknya, apabila kita mau untuk memanfaatkan momen ini, maka seakan-akan kita bisa mengubah takdir. Baik, dalam pidato ini akan disampaikan 3 poin penting utama. Yang pertama itu seberapa pentingnya teknologi untuk kita Gen Z dalam upaya kita menciptakan sebuah peluang dalam dunia wirausaha. Lalu yang kedua, tantangan seperti apa yang akan muncul ketika kita menggunakan teknologi yang ada. Lalu yang ketiga, strategi seperti apa yang harus kita gunakan untuk menanggapi tantangan-tantangan baru tersebut, dan juga untuk menciptakan peluang bisnis yang besar. Harapannya dengan 3 poin tersebut kita bisa mempersiapkan diri, kita bisa lebih siap untuk bisa menguasai teknologi dan juga menjadi generasi yang bukan hanya cerdas untuk menguasai teknologi, tetapi juga bisa berdampak positif untuk diri kita sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita melalui bisnis dan juga inovasi. Baik, di sini sebagai bagian dari Gen Z, kita hidup di era yang serba digital. Nah, teknologi di sini tidak hanya sebagai alat bantu, melainkan sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana sih pentingnya teknologi ini untuk membantu kita Gen Z yang ingin terjun ke dunia wirausaha. Nah, pertama-tama teknologi ini ibaratnya kayak superpower bagi kita. Bayangin aja, dengan hanya bermodalkan smartphone dan juga internet, kita bisa melakukan banyak hal. Di antaranya yang pertama berjualan online. Jadi kita bisa membuka toko di marketplace ataupun promosi di media sosial,
dan bahkan kita bisa membuat web sendiri. Kemudian yang kedua, belajar skill baru. Ada banyak platform online yang bisa kita coba, ada banyak kursus gratis maupun berbayar, mulai dari desain grafis, coding, bahkan ada digital marketing. Jadi kita bisa lebih berkembang, lebih maju lagi walaupun kita hanya dari dalam rumah begitu. Kemudian yang ketiga, kita bisa terhubung dengan pelanggan dan juga mitra. Media sosial dan juga aplikasi pesan instan membuat komunikasi menjadi mudah dan lebih cepat. Kita bisa membangun relasi dengan pelanggan, mencari partner bisnis, bahkan untuk menarik investor. Kemudian saya di sini akan memberikan contoh seorang wirausahawan yang sukses membangun karirnya melalui platform TikTok. Siapa sih di sini yang nggak kenal dengan seorang Rezuka Ari? Jadi Rezuka Ari ini merupakan seorang TikTokers yang memiliki 6,3 juta followers yang viral baru-baru ini karena dia memiliki usaha yang gemilang. Dia bisa menarik komisi ratusan juta hanya dengan bermodalkan membuat konten di TikTok. Kemudian Rezuka Ari ini merupakan seorang pemuda dari daerah Lampung yang lahir pada tahun 2000. Mari kita bahas sedikit bagaimana perjalanan bisnis seorang Rezuka Ari. Jadi pada awalnya Rezuka Ari ini memulai perjalanannya di TikTok dengan membuat konten-konten yang kreatif dan juga menarik audiens. Keberhasilannya ini dalam membangun bisnis di TikTok ini menjadi landasan dia untuk terus berkembang lebih maju. Kemudian dengan memanfaatkan popularitasnya di TikTok, Rezuka Ari ini mengembangkan sebuah brand bisnis dengan merek Rise and Shine. Melalui promosi yang aktif di TikTok, produk-produknya berhasil menjangkau pasar yang lebih luas. Kemudian keahliannya dalam memanfaatkan platform TikTok ini telah membangun Rezuka Ari untuk meraih kesuksesan sebagai wirausahawan muda. Popularitasnya ini di TikTok terus berkembang meskipun banyak kontroversi dari berbagai kalangan. Dengan demikian, dari kisah Rezuka Ari ini menunjukkan bahwa pemanfaatan platform digital seperti TikTok dapat membantu kita untuk meraih kesuksesan dalam dunia wirausaha. Namun di balik pentingnya teknologi dan juga banyaknya manfaat yang dapat kita peroleh dari teknologi tersebut, tentu banyak tantangan yang akan kita hadapi. Misalnya, yang pertama ada informasi yang berlebihan. Jadi di era digital ini kita akan dibombardir dengan banyaknya informasi dari berbagai sumber. Jadi kita harus pintar-pintar untuk memilah dan juga memilih informasi yang penting dan juga relevan. Kemudian yang kedua, adanya persaingan yang ketat. Dunia digital itu luas, tetapi persaingannya pun juga begitu ketat. Jadi kita harus punya ide yang kreatif dan juga inovatif, serta adanya strategi pemasaran yang jitu agar kita bisa bersaing dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, mengenai keamanan data. Kita harus berhati-hati dengan data pribadi dan juga bisnis kita. Kejahatan cyber itu nyata, sehingga kita harus tahu bagaimana sih cara melindungi kita maupun bisnis kita itu dari kejahatan cyber. Kemudian bagaimana cara kita bisa mengatasi tantangan-tantangan itu dan juga memanfaatkan teknologi secara maksimal. Jadi di sini saya akan menyampaikan beberapa strategi. Yang pertama, kita harus terus belajar dan juga berinovasi. Teknologi itu terus berkembang, jadi kita harus terus untuk belajar dan juga beradaptasi. Ikuti terus tren baru, kemudian bisa mencoba tren aplikasi dan jangan takut untuk bereksperimen. Kemudian yang kedua, dengan membangun jaringan. Kita bisa manfaatkan media sosial dan juga aplikasi atau platform online lainnya untuk membangun jaringan dengan orang-orang yang memiliki tujuan dan juga visi yang sama dengan kita. Kita bisa mengikuti komunitas online, kita maupun hadiri acara-acara startup, dan juga jangan ragu untuk berkolaborasi. Kemudian yang ketiga, fokus pada solusi. Jadi di sini kita jangan hanya ikut-ikutan tren tapi nggak tahu maknanya. Kita harus memikirkan bagaimana teknologi ini bisa membantu untuk memecahkan masalah dan juga memenuhi kebutuhan orang lain. Contohnya, saya memiliki teman, dia ini
menciptakan aplikasi yang membantu untuk menghubungkan petani lokal dengan pembeli di kota. Jadi inovasi ini tidak hanya membantu petani lokal untuk memasarkan produk dari panenannya tersebut, tapi juga memudahkan para masyarakat kota untuk memperoleh produk segar dari sumbernya secara langsung. Kemudian yang terakhir yaitu menjaga etika dan juga integritas. Di dunia digital reputasi itu sangat penting. Jadi kita harus menjaga etika dan juga integritas dalam berbisnis. Jangan sekali-kali kita untuk mencoba menipu orang lain atau menyebarkan informasi palsu, dan kita juga harus menghormati hak cipta orang lain. Baik, semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan juga membuka pandangan kita terkait bagaimana pentingnya teknologi untuk menguasai teknologi, khususnya bagi generasi kita Gen Z, guna untuk menciptakan sebuah peluang usaha. Jadi sebagai penutup, saya akan menyampaikan sebuah kutipan yang cukup inspiratif yang berbunyi, masa depan adalah untuk mereka-mereka yang mempersiapkan hari ini. Maka dari itu, mari kita persiapkan hari ini untuk menguasai teknologi, berpikir kreatif, dan juga mengambil langkah berani untuk bisa menciptakan sebuah peluang usaha. Baik, sekian dari kami. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.